Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sebelum saya memulai pidato saya, mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberikan kesehatan pada hari ini dan berkumpul di tempat ini hari ini. Yang saya hormati Bapak Gonggom Silayan selaku guru mata pelajaran Sejarah Indonesia dan Sejarah Peminatan. Yang saya hormati Bapak Ignatius Tasi selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dan saya berterima kasih kepada para hadirin yang telah datang untuk mendengarkan pidato saya. Perkenalkan, nama saya Peter Santoso dari Sekolahan SMA Atisa di Pamkara jurusan IPS 12 IPS 1. Para hadirin yang saya cintai, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat amat luas. Banyaknya suku, agama, ras, kebudayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dengan adanya toleransi antara satu dengan yang lainnya, makalah terciptalah persatuan seperti semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita harus menghargai perbedaan-perbedaan yang ada, karena dengan adanya perbedaan itu kita membuat Indonesia menjadi negara yang menjadi unik dan mempunyai ciri khas sendiri. Dan dengan adanya ciri khas sendiri membuat Indonesia menjadi lebih kuat dan dikenal di mata dunia. Hadirin yang berbahagia, tanpa adanya persatuan dan kesatuan, negara ini bisa dengan mudah tercerai-berai. Tanpa adanya persatuan dan kesatuan, negara Republik Indonesia ini tidak akan merdeka. Maka dari itu, kita harus berterima kasih kepada para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dan juga kepada para pemuda yang sudah mengikrarkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan sumpah yang menyatukan bangsa Indonesia. Dengan adanya Sumpah Pemuda, masyarakat Indonesia sadar akan pentingnya bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa yang baik, kita harus tetap menjaga amanat dari Sumpah Pemuda tersebut, agar negara Republik Indonesia ini tetap kuat, utuh, dan tidak mudah terpecah belah. Bisa kita bayangkan apa jadinya Indonesia tanpa adanya persatuan dan kesatuan. Hadirin yang saya hormati, untuk mencapai persatuan dan kesatuan dibutuhkan penegakan hukum, pertahanan, dan keamanan yang kuat, dan juga kesadaran dari masyarakat. Indonesia saat ini mempunyai Undang-Undang 1945 yang harus ditaati semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Salah satu manfaat Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah mengarahkan warga negara Indonesia kepada kehidupan yang damai dan tertib, agar tercipta kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Dengan terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera, persatuan dan kesatuan akan lebih mudah untuk tercapai. Jika melanggar Undang-Undang 1945 akan dikenai sanksi tanpa adanya pengecualian. Namun, di Indonesia saat ini hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, di mana kaum-kaum yang mempunyai uang bisa menyuap oknum-oknum tertentu untuk meringankan hukumannya. Sedangkan kaum-kaum yang tidak mempunyai banyak uang hanya bisa pasrah menerima hukuman mereka karena mereka tidak bisa menyuap. Hadirin yang saya cintai, di saat pandemi corona ini, kita juga harus bersatu bersama-sama melawan wabah ini dengan mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu dasarnya 3M, yaitu pertama, mencuci tangan, kedua, menjaga jarak, ketiga, jangan lupa
jika ingin keluar atau kemana, bahkan di dalam rumah, sebenarnya dianjurkan pemerintah harus memakai masker. Janganlah kita seenaknya, karena pandemi corona ini merupakan masalah serius. Tidak percaya masalah pandemi ini serius? Contohnya, dari pandemi corona ini sangatlah besar dan berpengaruh kepada seluruh masyarakat dan juga perekonomian negara. Bahkan seluruh dunia pun terkena dampaknya. Jutaan jiwa telah melayang akibat wabah ini. Pastinya kita mengetahui sendiri bahwa perekonomian negara kita saat ini, negara Indonesia, sangat memprihatinkan. Karena berbagai aktivitas perdagangan, ekspor, impor, industri, pariwisata, dan lain sebagainya terpaksa dihentikan sehingga devisa negara itu menurun. Belum lagi, pemerintah Indonesia saat ini mengusahakan akan mengumpulkan anggaran dengan jumlah yang tidak sedikit untuk vaksin. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai warga Indonesia harus menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan. Dengan adanya persatuan dan kesatuan, negara Indonesia ini akan maju, makmur, dan sejahtera. Persatuan dan kesatuan bukanlah hanya saat melawan penjajahan. Persatuan dan kesatuan harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Perumpamaan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Sekian pidato dari saya, Peter Santoso. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa, untuk pesan saya untuk generasi muda, kita harus tetap semangat memperjuangkan negara Indonesia ini. Merdeka!